Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Jangan lupa untuk kamu yang baru datang untuk subscribe Sora karena dukungan kamu sangat amat berarti buat Sora. Oke, kita akan memulai pembacaannya. Temanya hari ini apa Sora? Temanya hari ini adalah ya yang di matanya ya kamu tak tergantikan ya. Kamu tidak tergantikan di matanya. Jadi ada orang lain yang mungkin mencoba menggantikan kamu di matanya dia itu tidak bisa. Kamu tak tergantikan bagi dia ya. Siapakah orang ini? Dan kita akan fokus terhadap energi. Kenapa kamu tidak bisa tergantikan di matanya ya. Kamu tak tergantikan di matanya. Kita mulai dulu siapa orang ini ciri-cirinya. Bantal. Oke. Orang ini adalah orang yang cenderung manja sama kamu. Ya, seperti bantal sering kita pakai untuk tempat menopang kepala, ya, mendapatkan kenyamanan. Artinya, orang ini memang ada kecenderungan manja sama kamu. Ya, dia terkadang meminta pendapat kamu, bertukar pikiran sama kamu, karena menurut dia kamu adalah seseorang yang bisa menopang dia dan seseorang yang bisa lembut sama dia. Kalau Sora lihat di sini orangnya tuh seneng sama seseorang yang lembut ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada sisi dia nyaman untuk bisa bertukar pikiran dia sama kamu ya, karena dia tahu apa namanya apa yang dia sharingkan sama kamu akan selalu menyupport dia ya. Ada sepeda. Kalau Sora lihat di sini ada yang hobinya mungkin naik sepeda ya, atau ada juga yang mungkin bekerja dengan industri transportasi ya, kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi, tapi ini juga bisa berarti orang yang senang hidupnya itu penuh dengan pergerakan atau adanya perubahan, meskipun secara bertahap, gitu ya. Yang ketiga, robot. Ya, orangnya ini segala sesuatu itu kadang-kadang bisa agak kaku. Kakunya artinya apa? Dia itu senang sama jadwal, dia itu senang sama aturan, ya. Jadi kalau sudah orangnya kadang-kadang bisa kayak agak saklek gitu loh ya. Kalau udah jadwalnya begini, kalau udah harus prosedurnya gini, dia akan cenderung ngikutin itu. Ya. Jadi ada ciri-ciri orang yang kaku ya di sini. Oke. Jadi kadang-kadang terlalu agak-agak kurang fleksibel ya gitu. Mangkok. Nah, kalau Sora lihat di sini, bisa saja dia adalah ciri-ciri dari seseorang yang suka sekali makan makanan ya, hobinya mungkin sama kamu sama-sama punya makanan yang sama hobinya. Dan kalau Sora lihat di sini, kemungkinan besar dia sukanya makanan-makanan yang berkuah atau yang wadahnya mangkuk gitu ya. Bakso, soto gitu ya. Indomie. Indomie nggak mau sponsorin Sora Tarot nih ya kan, endorse. Oke. Dan yang berikutnya ada kulkas. Orangnya bisa terkesan kadang-kadang dingin karena kaku tadi ya. Oke. Dan tertutup ya, atau gayanya tergolong cool gitu ya, tapi sebenarnya orangnya banyak menyimpan ya. Kamu bisa lihat ya, meskipun dia orangnya agak kaku, tapi sebenarnya dia senangnya dilembutin. Oke. Kita coba sedikit lagi. Ada topi. Bisa saja dia orang yang suka memakai topi ya, hobinya ya. Dia suka pakai topi. Kalau yang Sora lihat di sini banyak yang mungkin jadi pengoleksi kopi gitu. Atau cenderung kalau dia sudah punya pikiran tertentu karena dia orangnya kaku, dia akan berusaha mempertahankan pemikiran dia itu. Ya, berusaha melindungi apa yang dia anggap benar. Kalau Sora lihat di sini ada komputer, bisa saja kamu berkenalan sama dia melalui internet, sosial media, atau kamu banyak komunikasi sama dia melalui sosial media. Dan di sini ada juga yang mungkin bekerja dalam industri komputer atau IT, baik hardware maupun software. Itu ciri-cirinya dia. Nah, sekarang kita mau coba lihat ya. Kenapa sih kamu tidak tergantikan di hatinya dia? Ya. Kenapa kamu tidak tergantikan di hatinya atau di matanya dia? Yang pertama, dengan kamu, dia merasa kalian punya visi misi yang sama. Kalian punya harapan yang sama. Ya, jadi dia merasa kayak aku sudah mungkin coba banyak bicara sama orang lain, banyak mungkin bertukar pikiran sama orang lain. Hanya kamu yang punya visi misi yang sama dengan dia. Dan kalian
punya mimpi yang sama. Itu yang dia rasakan, ya. Dan di satu sisi dia itu merasakan ikatan secara hati dan perasaan, ya, sehingga dia hanya sering membayangkan kamu, ya. Ketika dia membayangkan tentang kebersamaan dengan seseorang atau bagaimana dia mewujudkan impiannya, mimpinya, masa depannya, kamu adalah orang yang satu-satunya bisa ada di dalam pikirannya dia, ya. Dan kamu juga membuat dia merasa nyaman, ya. Jadi kenapa kamu yang hanya muncul di dalam impian atau pikirannya dia? Karena kamu memberikan dia perasaan aman dan nyaman. Ya, purpose. Karena Sora udah bilang tadi ya, dia semakin jelas merasa bahwa kalian itu sudah ditakdirkan oleh memang mungkin semesta, ya. Dan memang sudah jalan dan alurnya untuk kalian itu bersama-sama. Kenapa? Karena di sini terlihat bahwa kamu banyak membantu dia untuk bertumbuh, banyak membantu dia untuk berkembang, baik secara jiwa maupun secara spiritual. Dan intuisi tidak bisa dibohongi ya. Kalau memang secara intuisi ya dia itu ada gimana ya sama kamu tuh. Ada perasaan yang mendalam. Seperti kalian itu saling melengkapi ya. Kamu tuh bisa membantu dia, mengarahkan dia, dan ya dia merasa mungkin kayak orang lain tidak bisa seperti itu ya. Kalau kamu lihat back card kartunya Sora, gambarnya adalah pintu. Ya, kamu satu-satunya. Di sini gambar pintunya cuma satu ya. Kamu adalah pintu yang terutama, satu-satunya ya, yang bisa masuk ke dalam dirinya dia gitu loh. Secara simbolis ya. Dan dia juga sangat menikmati waktu-waktu dan momen-momen yang berlalu di antara kalian. Kenangan-kenangan yang bersama-sama. Mungkin kalian menghabiskan senja bersama-sama, sambil ngobrol, sambil tukar pikiran, jalan-jalan bareng. Nah, semua momen-momen itu ya terasa sangat berbeda ketika dia melakukannya sama kamu, ya. Kita bisa pergi kemana aja, bisa ngapain aja, tapi orang yang nemenin kita itu bisa jadi cerita yang berbeda. Beda orang, beda cerita, beda perasaan, ya. Karena setiap orang itu punya komposisi energi yang berbeda ketika bersatu dengan kita. Ya. Dia juga bisa melihat bahwa tiada lagi orang lain yang dia merasa bisa membuat hidup dia jadi lebih mudah. Dia tahu kamu adalah orang yang cuman kamu satu-satunya yang bisa banyak nolong dia dan mempermudah hidupnya dia. Nolongin dia lah ya. Mungkin orang lain bisa bantu dia, tapi mungkin tidak sebanyak kamu atau sebaik kamu di matanya dia. Ya, ini kan semua adalah perspektif ya. Bagaimana cara dia melihat kamu. Di sini juga dia melihat bahwa kamu itu membuat segala sesuatu tidak rumit. Karena kalau Sora di sini, orang ini nggak suka drama. Dengan kamu segala sesuatu jadi lebih mudah, segala sesuatu jadi lebih simpel. Dan kamu selalu bisa punya sisi membuat dia penasaran. Ya. Ada hal yang seperti kayak aku masih mau tahu nih, ada hal lain apa di antara kalian. Dia itu seperti merasa kayak ada apa ya, Sora bilangnya ya. Selalu ada ingin tahuan dia soal kamu, dan dia juga ada sisi takjub sama kamu. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada sisi dia itu mengidolakan kamu dalam tanda kutip ya. Sama bagaimana kamu bersikap gitu loh. Bagaimana kamu menjadi seseorang yang di mata dia itu bukan cuma sebagai pasangan atau yang dia suka, tapi ada nilai-nilai yang juga dia suka dari kamu. Ya. Yang berikutnya, ya, kalian punya latar belakang yang sama, gaya yang sama, kebiasaan yang sama, tradisi yang sama. Itu yang semakin memperkuat dia tuh kayak kamu tuh tidak tergantikan oleh yang lain ya, karena hanya kamu yang bisa memahami kebiasaannya dia. Ya, contoh dia kebiasaan kalau makan bakso ya nggak mau pakai daun bawang sama seledri, tapi harus sambelnya yang banyak sama pakai bawang goreng, tapi nggak pakai tahu. Nah, atau kamu apal tuh kayak gitu-gitu misalnya. Kamu sudah tahu misalnya setiap hari ini jam segini kebiasaan dia adalah dia harus dibiarkan sendiri dulu. Kamu udah tahu kalau dia lagi sendiri jangan diganggu karena dia mau istirahat, mau apa dan sebagainya. Karena kamu udah tahu kalau setiap
waktu ini dia akan teleponan sama orang tuanya, biasanya begini dan sebagainya. Ya, kebiasaan kan luas. Ya. Dan dia merasa kamu adalah sosok yang sangat istimewa buat dia. Ya, kamu sangat spesial buat dia. Perasaan-perasaan yang dia rasakan tidak bisa dia pahami juga secara kata-kata untuk dideskripsikan bagaimana dia sangat sayang sama kamu. Dia juga bisa terbuka sepenuhnya sama kamu. Soalnya udah bilang ya, sebelumnya dia tuh orang yang cenderung kaku, terkesan dingin, ya. Mungkin ada beberapa yang juga punya trust issue, ya, selalu merasa waspada, gelisah. Tapi dia merasa bersama dengan kamu dia bisa merasa membuka dirinya. Dia bisa apa adanya. Bisa terbuka, menjadi dirinya apa adanya, open ya. Itu kalau yang Sora lihat, ya. Dan di sini juga terlihat bahwa dia suka sama diri kamu yang tegas. Ya. Di mata dia kamu tidak tergantikan. Ya, kamu orang yang kompilasi-kompilasi yang ada ya membuat dia merasa nyaman, ya, kamu terbuka dan dia tahu kamu orangnya tegas dan memegang suatu keputusan dengan sangat bagus. Tadi kan Sora udah bilang nih, dia senang segala sesuatu yang teratur. Dia senang segala sesuatu yang SOP gitu ya. Dan kamu juga orangnya tegas dan memegang keputusan kamu di matanya dia. Ada kenyamanan, ada trust yang tadi Sora bilang, ada belief. Kenapa? Karena orang ini mungkin pernah dihianati, kehilangan kepercayaan gitu ya. Orang ini tuh mengalami susah untuk percaya sama orang lain kalau dia sudah pernah dikecewakan. Jadi dia tahu bahwa dia bisa mempercayai kamu, dia bisa terbuka sama kamu, dia tahu bahwa ada sisi kamu yang menghargai apa itu sebuah kejujuran. Ya. Jadi di sini secara perasaan itu memang jadi yang paling unik ya, yang tidak bisa dideskripsikan gitu loh ya. Kamu tuh kenapa jadi sangat istimewa buat dia. Perjalanan dan waktu gitu ya bisa membuat dia itu melihat dengan nyata dan jelas. Ya. Dan kalau sudah memaafkan, kamu akan benar-benar memaafkan. Jadi nggak pakai judulnya kayak, tapi yang kemarin dibahas-bahas lagi. Kalau Sora di sini dia orang yang nggak suka. Kalau apa yang sudah berlalu masih dibahas-bahas lagi. Dia orang yang fokus sama sekarang, ya, gitu loh. Fokusnya ke sekarang, ya. Dan di sini ada energi memaafkan. Nah, jadi apa yang terjadi di antara kalian? Gak mungkin gak pernah berantem atau gak pernah ribut ya. Tapi dia selalu bisa merasakan bahwa kalian bisa saling memaafkan dengan tulus gitu loh. Ya. Dan dia merasa memang sudah waktunya dari semesta untuk kamu, ketika kamu sudah bertemu dengan dia atau dia bertemu dengan kamu, dia merasa kalian tuh sama-sama sudah ditentukan sama semesta. Nih harus ketemu. Nih harus menghabiskan waktu sama-sama. Dia merasa memang ini sudah diatur waktunya oleh semesta ini untuk kalian bisa bertemu sama-sama gitu loh ya. Dan kamu banyak menghealing dia secara koneksi ya. Kamu membantu dia menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang penuh dengan rasa cinta, rasa sayang, mentransformasi hidupnya lah ya. Kan Sora bilang, mungkin orang ini itu tadi Sora bilang ya, banyak masalah dalam hidupnya dan kamu menghealing dia. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kalian sama-sama memberikan diri kalian kesempatan. Jadi di sini ada ritme, di mana kayak kamu nggak maksain dia nggak maksain kamu. Gimana sih sama-sama buat saling ngerasa nyaman? Gimana sih sama-sama buat saling melihat yang nyata aja. Jadi kamu nggak maksa dia nggak maksa kamu. Mungkin pada proses kalian deket ya, kamu juga membiarkan kalau dia mungkin mau dekat sama yang lain, gitu loh. Dia juga sama membiarkan kamu mungkin mau dekat sama yang lain silahkan. Tapi kan dia bisa melihat dan merasakan sendiri dan bisa membandingkan dengan sendirinya gitu loh ya. Kalau ya ternyata barang sama, barang aja kalaupun sama mereknya bisa beda. Kalau mereknya beda ya kualitasnya beda gitu loh. Kepuasan memakai barangnya beda apalagi manusia gitu loh ya. Dia itu sangat enjoy banget waktu-waktu yang dia habiskan sama kamu, liburan bareng, penuh dengan romantisme gitu ya. Kalau Sora lihat di sini ada yang berencana ya. Kalau memang kalian sudah pernah jalan bareng itu dia senang sekali. Tapi kalau memang belum, dia berencana untuk kalian bisa liburan bareng, menghabiskan waktu sama-sama, quality time lah ya.
Oke. Meskipun sekarang dia masih banyak tanggung jawab, hal-hal yang masih harus dia kerjakan, ya. Tapi di sini Sora bisa melihat bahwa hubungan kamu sama orang ini punya suatu potensi yang sangat baik untuk bisa ke jenjang yang lebih jauh gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, ada satu hubungan yang berpotensi jadi sesuatu yang jauh, ya. Sudah mulai ada percakapan dan omongan untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius ya. Jadi kalau kamu yang mungkin ngerasa Kak sekarang, aduh Kak Sora tapi dia lagi nyuekin aku. Ya berarti di antara dua ya. Antara memang kartu ini pembacaannya bukan buat kamu, atau yang kedua nanti akan ada proses untuk kalian bersama-sama kembali ya. Kadang harus terpisah untuk bisa melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kalau Sora lihat di sini ada potensi ke depan itu ada percakapan atau pembicaraan ke arah yang lebih serius. Ada perencanaan, ada book di sini. Jadi ada perencanaan. Ya. Ada perencanaan tentang saling menjaga, saling memiliki, saling memproteksi, saling perencanaan untuk hubungannya lebih diseriusin. Jadi mungkin ada yang mungkin akan ke tempat orang tua kamu atau mungkin ada perkenalan dengan keluarga, tapi di sini ada perencanaan yang jelas. Ya. Ada perencanaan yang jelas yang sudah direncanakan. Meskipun mungkin dia sekarang belum ngomong sama kamu, tapi kalau Sora lihat dia sudah menyiapkan step by step perencanaan. Jadi kalau dia adalah orang yang lagi nggak sama-sama sama kamu, Sora akan melihat dia akan kembali, ya. Tapi kalau dia memang sama-sama sama kamu, ya sudah, ini akan sedang, mungkin kalau yang nggak komunikasi, Sora lihat karena lagi menjalankan suatu tanggung jawab yang harus dia emban, ya. Tapi kalau memang dia masih jalan sama kamu sekarang dalam relationship, masih berkabar seperti biasa, dia akan ke depan ngomong juga. Jadi sabar ya. Oke, kalau Sora lihat di sini kalau nggak komunikasi pun, ada halangan pun karena ada tanggung jawab yang harus diemban. Entah kerjaan, entah yang lain. Tapi di sini Sora melihat ada perencanaan yang sudah ditetapkan soal masa depan hubungan. Itu sih kalau dari Sora. Kapan dong Sora dia baliknya lagi? Gini, itu bisa ditonton di video-video lain ada banyak. Sora ada banyak yang apa namanya video-video yang dia tidak sedang berkomunikasi lagi sama kamu kapan, yang akan bergerak sama kamu boleh nonton video yang itu. Ya. Ingat jangan malas, boleh di googling ya, dicek di YouTube ya Sora. Tapi di sini ada angka 9, 10, 10. Bisa 9 bulan lagi, 10 bulan lagi, 10 minggu lagi ya, atau bulan ke-9, bulan ke-10 itu bisa. Ada angka 9 sama 10 soalnya. Gitu loh kira-kira guys ya. Oke, kita akan coba lihat untuk astrologinya. Astrologinya ada Capricorn, ada Sagittarius, ada Libra, ada Leo, ada Virgo, ada Pisces, ada Libra lagi, dan ada Pisces lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Ya. RAWRK, EVIC, FYF lagi. Dikit lagi. W dan M. Dicek nama belakang, nama depan, namanya mengandung alfabet ini, nama kota, nama tempat, plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Kalau ingin personal reading atau ingin sumbangan pengembangan YouTube channel ini, linknya ada di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu. I love you as always. Bye-bye.